Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widih, mantap teman-teman. Bersama aku udah ada nih seorang inspiratif asik. Beliau adalah seorang mahasiswa tunanetra ya. Nanti kita akan ngobrol banyak ya bagaimana cara memperlakukan tunanetra atau disabilitas atau edukasi untuk teman-teman yang bukan disabilitas ya. Tapi sebelum itu pokoknya wajib kalau di sini ini aku mau ngebahas dulu latar belakangnya ya. Awal mula tunanetra dari kapan bersama aku sudah ada ini Kak Vira Yunita Caniago. Asik. Halo semuanya. Gimana Mbak Vira, sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Asik, mantap lah. Asal dari Bekasi ya, asli. Ya, asal aku dari Bekasi. Sekarang lagi tinggal di. Lagi tinggal di Bandung karena lagi menjalankan pendidikan lah. Iya, ya Tuh. mudah-mudahan semoga lancar dan sukses ya. Oke Mbak Vira, Amin. langsung aja nih. Mungkin banyak teman-teman yang kepo atau Mbak Vira punya fans rahasia gitu ya. Yang pengen tahu nih Iya. profilnya Vira itu. Vira itu tunanetra dari kapan, usia berapa, dan penyebabnya apa gitu cenah. Oke, aku cerita dari awal mulai ya. Sebenarnya Oke. aku tunanetra tuh baru divonis itu Pembaca layar Prudence dimatikan. sudah besar ya, sekitar umur 14-15 tahun lah ya. Iya iya. Cuman sebenarnya ada dari bawaan dari lahir juga gitu, Kang Soleh. Udah ada edukasi ya. Eh ya, udah dari indikasinya udah dari lahir lah ya. Kata orang tua Mm-mm. aku atau kata dokter, aku tuh punya apa ya, kayak istilahnya kelainan matanya tuh iris mata itu loh, bagian iris mata. Nah, itu waktu lahir itu belum sempurna gitu. Oh, jadi Belum mungkin belum dari terbentuk fisiknya sempurna. Ya. Nah, prematur nggak? enggak prematur. Oh, nggak prematur ya. Dari orang tua aku pas lahir enggak belum terdeteksi kan. Jadi Mm-mm. pas bayi sebenarnya kalau misalnya pada umumnya, bayi pada umumnya gitu ya. Mm-mm. eh Pas di rumah sakit kan bayi itu sudah melek ya, maksudnya teh sudah membuka matanya gitu. Oh Nah, iya aku iya. mah sampai rumah belum gitu, Masih tidur. belum. Masih kayak merem aja gitu. Pas sudah dibawa ke rumah, ini kenapa gitu. Terus ya akhirnya bawa ke rumah sakit lagi, ya udah akhirnya kedeteksi, ya udah aku teh matanya secara ini belum sempurna lah iris matanya gitu. Nah, itu dari kelainan lahirnya. Cuman aku Aduh. Ya, lanjut lanjut. dari kecil itu sudah dibawa ke RSUD gitu kan ya. Di apa sih, Mm-mm. periksa lah gitu. Setiap 6 bulan sekali kayak gitu. Mm-mm. Cuman Check aku up teh gitu. masih bisa lihatlah gitu. Cuman kurang respon aja kalau masih bayi tuh. Kayak misalnya dikasih mainan, Mm-mm. kurang respon gitu. Iya. Terus sampai ke usia 14 tahun tuh aku teh semenjak SD aku tuh masih bisa lari-larian, masih bisa naik sepeda, Mm-mm. bahkan belajar motor itu masih bisa lihat jauh banget lah ya. Itu Oh, aku nggak nggak tahu itu pernah. kalau aku tuh tunanetra gitu. Iya iya. Masih belum tahu lah ya. Terus Iya. pas di usia 14 kelas 2 SMP aku masih bisa apa namanya? Sekolah umum ya, masih. Nah, di Mm-mm. situ teh aku teh udah parah ya, maksudnya udah parah-parahnya kayak misalnya kacamata, aku pakai kacamata ya, pakai kacamata tebel, udah tebel banget gitu ya. Iya Terus iya minus aku ya. ada minusnya, ada silindernya gitu juga. Mm-mm. Terus aku teh pas di sekolah nulis
udah keluar jalur gitu. Iya, Udah, apalagi kalau pakai buku Sinar Dunia kan itu garisnya warna warna ungu ya kalau nggak salah iya, itu nyaru udah lah. keluar jalur. Akhirnya aku teh dilaporin ke orang tua aku sama wali kelas Heeh. kan. Ini kayak gini gitu. Dilaporin lah, maksudnya dikasih tahu lah pas Mm-mm. penghasilan nilai gitu. Mm-mm. Akhirnya dari situ aku udah parah kan. Ngeliatnya udah Iya, iya. nggak jelas gitu. Cuman aku tipe kalian orangnya nggak ngomong gitu orangnya gitu loh. Hmm. Nggak Lebih mau baik dipendam gitu ngerepotin ya. orang tua. Iya. Terus ya udahlah, akhirnya di situ aku berhenti sekolah, terus kayak fokus aja Berhenti. berobat. Nah, di situ teh aku teh ya udah divonis tunanetra gitu kan. Iya, Soalnya iya. aku tuh glaukoma lah, aku kan kelainannya glaukoma. Oh, Nah, kan glaukoma. kenapa dibilang glaukoma? Nggak kedeteksi baru sekarang karena waktu kecil tuh kan aku punya kelainan. Nah, Iya. dari kelainan itu terdampaknya jadi glaukoma gitu. Baru Mhm. kedeteksi kayak gitu. Tapi seingat Vira ini waktu kelas apa SD ya, waktu kelas 2 Mm-mm. 3 itu gimana itu? Oh iya, kalau aku di usia SD itu, aku penglihatan aku masih jauh banget ya, masih kayak cuman minus Mm-mm. aja gitu aku ngerasanya. Soalnya aku tuh nulis juga masih bisa, baca juga masih bisa, terus bermain lari-larian gitu kan, pergi ke Mm-mm. sekolah sendiri. Soalnya kan sekolah dari rumah ke sekolah tuh jauh lumayan ya gitu. Jadi itu jalan kaki gitu. Jadi aku masih Oh. mampu. Nah itu waktu minus itu kan berarti Vira ngerasanya saya emang nggak tunanetra gitu cuman mungkin umum aja ya paling minus pakai Iya, kacamata. Heeh. iya umum aja. Aku belum tahu itu tunanetra apa gitu. Tapi Belum teman-teman tahu. gimana? Teman-teman sekolah itu ada yang ngebully atau ngerasa dibedain atau gimana? Aku ngerasanya cuman disisihkan aja sih, dibully mah enggak gitu. Aku punya temen Oh. beberapa gitu. Terus memang pada ininya mah aku orangnya introvert gitu, pendiam gitu. Dan ditambah aku pendiam Oh. gitu. Iya, begitu. Tapi kalau misalkan ke mama gitu pernah ada keluhan apa gitu mas saya kok kayak gini gitu nggak? Kalau waktu dulu sih aku nggak pernah ya, nggak pernah mengeluh karena aku orangnya ya tadi ya aku tuh nggak mau ngerepotin orang tua, terus aku tuh nggak mau musingin lah intinya orang lebih baik diam aku aja yang ngerasain gitu loh walaupun ada keluhan apapun gitu itu dulu ya. Mm-mm. Nah berarti itu kan dari mulai SD tadi kan minus sampai akhirnya 10 penurunan penurunan gitu. Sampai SMP Mm-mm. kan tadi katanya berhenti lebih fokus berobat terus gimana itu? Sampai kapan mulai lagi sekolah gitu? Nah, aku tuh berobat tuh 2016. Mm-mm. Sebenarnya sih dari dulu juga berobat ya, cuman ke RSUD. Jadi kalau ke khusus mata kan jadi eh, lebih kedeteksi ya penyakitnya apa gitu. Mm-mm. Nah, dari rumah sakit khusus itu aku divonis glaukoma. Nah, dari semenjak Asik gelas susu ini. Iya, lanjut. 2016 itu teh aku Mm. berobat akhir kalau nggak salah. Iya. eh Terus mulai sekolah lagi 2017 disaranin sama dokter Low Vision, kan ada dokter Low Visionnya. Nah, Pas di berobat ada perubahan. gimana? Pas waktu berobat ada perubahan. Nggak ada perubahan. Cuman Hmm. terakhir itu tekanan bola mata aku tinggi kan, jadi di laser. Iya, iya. Nah, itu aku di laser. Setelah itu habis di laser ya udah aku melanjutkan pendidikan SMP lagi tapi dari kelas 7 gitu. Oh itu SLB. ya diinfoin sama dokter Low Vision katanya apa katanya itu. Ya, aku
harus masuk SLB gitu, harus apa namanya, melanjutkan pendidikan lagi lah. Nah, dikasihlah info SLB di Bekasi sama di Bandung gitu. Oh, ada opsi ya. Ya, karena aku lebih deket di Bekasi ya udah aku milih di Bekasi gitu. Iyalah. Pas itu mulai awal-awal menjalani SLB itu gimana rasanya gitu ya. WhatsApp bisnis Setelah sempat kan putus sekolah, terus pernah sekolah dengan orang-orang awas, tuh gimana perasaannya? Perasaannya sih aku teh nggak nyangka ya, sedih juga Mm, pasti gitu. mm, Ih, aneh gitu, kenapa aku sekolah di sini gitu. Terus Iya. aneh, iya aneh gitu. Terus kenapa sih? Ya kenapa kenapa gitu loh, gitu. Sedih aja gitu. Heeh. Sampai ya bertahun-tahun ya sampai lulus SMA. Oh iya, itu kenapa tuh pindah dari Bekasi ke Bandung gitu ya? Kalau dari Bekasi aku udah 3 tahun kan SMP. Mm, Terus di iya. sana itu tidak ada sekolah SMA LB gitu. Oh nggak ada gitu. Adanya nggak ada, cuman sampai SMP. Oh. Aku Mm, lulus SMP tuh 2020, lanjut ke mm, Bandung iya. gitu, SLB Oh, Pajajaran. iya di Bandung ya. Pernah ketemu lah kita tahu di sana. Iya, Oke. gitu. Nah, Terus terus iya, motivasi apa gitu ya yang membuat saya ingin kuliah gitu, ingin masuk ke PLB gitu. motivasi aku sih sebenarnya dari orang tua juga mendukung ya, Pastilah. mendukung. Terus aku juga pengen apa ya, menggapai cita-cita lo pasti ya. Mm, Terus ya pengen aja ngebuktiin bahwa aku tuh bisa sampai menempuh pendidikan tinggi gitu loh. iyalah. Seperti itu. Itu di mana mulai ada perasaan oh saya tuh semangat lagi, percaya diri lagi, saya ingin melanjutkan cita-cita itu mulai dari kapan? Aku tuh mulai setelah masuk SMP LB itu 1 tahun. Mm, Kan aku tes sempat ya 1 tahun teh sedih gitu. iya, belum Pastilah ya adaptasi ya, sedih ya. belum adaptasi. Itu. Terus aku apa melihat inspirasi dari tunanetra-tunanetra yang lain gitu. Maksudnya kenapa mereka bisa, kenapa mereka bisa, aku nggak bisa gitu. Jadi aku apa ya, terpacu Termotivasi, gitu, ya, termotivasi trigger gitu. lah. Iya, heeh. Oke, nah sekarang kan Virate lagi menempuh apa ya pendidikan tinggi di Bandung gitu ya dengan kapasitas apa pendidikan luar biasa ya. Coba nih Mm-mm. mungkin bisa mengedukasi teman-teman ya gitu ya khususnya untuk tunanetra kan gitu. Seperti apa seharusnya itu memperlakukan disabilitas, terus ya dan mengedukasi orang-orang di luar disabilitas itu gitu coba. Eh, Eh, Kalau dari aku ya mungkin buat teman-teman yang memang masih mau menempuh pendidikan, hmm, ayolah semangat gitu, kita pasti bisa. iya dong. eh Kalau memangnya mau masuk ke perguruan tinggi juga, kita harus yang pertama kita harus mempunyai motivasi dulu gitu, Hmm. mempunyai kemauan gitu. Nah, kalau kalau nantinya udah punya kemauan dan motivasi, pasti kesananya nanti akan lancar gitu. Yang penting ada rezeki ya. Iya, nah itu Kan lumayan itu kan gitu kalau ya yang biasa-biasa amat kan kalau ingin apa melanjutkan pendidikan kan lumayan ya. Heeh. lumayan lah gitu. Maksudnya buat kedepannya juga nanti gitu. Nah itu yang diperdalami itu lebih ke apa sih itu dari materi-materinya. Yang diperdalami itu ya kita mempelajari disabilitas, semua disabilitas dari yang Hmm. A sampai yang Z lah istilahnya gitu ya, Iya disabilitas iya. apapun gitu. Nah, itu
kita masuk ke PLB itu, masuk ke sana mempelajari disabilitas. Nanti kalau misalnya kita udah belajar 4 tahun, kita pasti Mm-mm. punya spesialisnya nih. Kita mau ngambil menjurus kemana nih gitu, ke Oh gitu. tunanetra, ke tunarungu, atau tunagrahita dan lain sebagainya gitu. Jadi ngebasic dulu ya. Heeh. Basic dulu. Terus kita juga belajar modifikasi perilaku, ABK itu seperti apa, kita mempelajari Hmm. psikologinya. Terus banyak sih sebenarnya yang harus dipelajari untuk ABK kan karena mereka tuh spesial banget kan. Benar. Jadi nanti kalau misalkan udah lulus itu ya udah apa udah sukses lah gitu ya udah apa Hmm. udah wisuda nanti bisa konseling juga berarti ya untuk Iya disabilitas ya. bisa. Bisa Heeh. konseling, bisa nanti kita jadi guru atau jadi Hmm. terapis gitu. Salah satunya mungkin coba karakter-karakter disabilitas itu umumnya seperti apa sih gitu yang misalkan harus kita pahami gitu bagaimana cara ya mendidiknya bagaimana cara kita apa ya memperlakukannya gitu. Cara mendidiknya yang pasti kita harus apa ya? Smartphone bonus buat Kayak mendukung lah, mendukung dia gitu. Hmm. Terus motivasi dia supaya dia tuh semangat itu dalam psikologinya ya. Seperti itu. Iya. Berarti dari disabilitas juga kita bisa tahu nggak kalau udah mempelajari karakter disabilitas misalkan nih dia seperti ada sesuatu yang apa ya sesuatu yang tidak terbuka lah gitu atau mungkin banyak pikiran atau kena mental itu kita bisa itu nggak mendeteksi nggak di situ. Kita bisa mendeteksi dengan cara kita identifikasi dan asesmen gitu. Jadi kita Gitu ya. tahu permasalahannya tuh apa sih gitu. Seperti itu. Dengan Mm-mm. cara kita ya asesmen, mendekati dia dengan cara Mm-mm. khusus pastinya gitu ya. Iya. Gitu. Oke, terus nah ini dari cara metodenya ya waktu eh, Vira itu kuliah ya dari awal itu seperti apa metode-metode yang relevan gitu kan efektif untuk ya tunanetra atau disabilitas yang lain lah gitu ya ketika Mm. kuliah itu di dalam satu kampus seperti apa WIP metodenya penting. gitu. Lindungi. Metode aku sih simple. Yang pasti itu aku cukup mendengarkan apa yang dijelaskan dosen, terus nanti kita rekam. Mm-mm. Setelah itu, kalau kita udah rekam, kalau misalnya mau ditulis, kita tulis. Tapi kalau misalnya tidak, ya paling kita simpen audio itu untuk kita dengarkan gitu. Seperti itu Oh sih jadi metode aku. cuman cukup rekam audio berarti ya kita misalkan Ya. dosen lagi menjelaskan lagi memaparkan kita cuma cukup merekam gitu ya terus Hmm. kalau kita untuk memahaminya itu gimana. Kalau kita untuk memahaminya, kalau aku sih, kalau setelah audio itu didapat, pasti aku tulis, Mm, terus nanti aku amati gitu. Aku amati mm, tulisan itu, terus aku pahami maksudnya apa sih gitu. Terus iya. kita juga tidak hanya mengandalkan penjelasan dari dosen gitu, tapi kita juga Iya. harus membaca dari sumber-sumber lain gitu. Kan sekarang Oh, teknologi tuh banyak ya mm, gitu. banyak banget kita harus perlu banyak referensi juga gitu Kita ya harus memanfaatkan teknologi juga gitu. tapi bukan berarti harus pakai AI juga kan AI tolong buatkan ini gitu. Ya, seperti itu Heeh. kalau metode aku. Nah, dari dosennya sendiri itu memperlakukannya gimana? Beda nggak kalau misalkan oh ini eh, mahasiswanya ada yang tunanetra, ada yang umum gitu. Awas tuh gimana? Memperlakukannya baik, mereka tuh paham, mengerti karena kan mereka juga Iya, latar belakangnya memang PLB juga kan. iya, Jadi iya, mereka iya. paham bagaimana memperlakukan
ABK seperti itu. Nah, kalau misalnya dari ABK ya gimana kitanya gitu. Kita metodenya apa yang dibutuhkan gitu. Mhm. Kalau dari dosen mah terserah kita lah gitu. Jadi cara pembelajaran itu dosen hanya menjelaskan itu kan, memaparkan Mm, buku apa gitu ya. Kita hanya mm, merekam gitu, terus ya mentelaah gitu ya, mengamati maksudnya apa gitu. Hanya sebatas itu iya. gitu. Kalau aku sih hanya sebatas itu ya, tapi metode teman-teman tuh kayaknya berbeda juga gitu. Hmm. Tapi Semampunya itu kita. dari sekarang kan udah di apa ya 6 semester ya. Nah, dari 6 semester itu hanya sebatas materi atau ada metode lain gitu ya, atau ada praktek apa gitu, maksudnya apa ya, ya semacam itulah gitu. Kalau dari semester awal sih aku selalu materi ya, materi. Hmm. Terus paling kalau ada juga ke lapangan misalnya kita mengamati anak-anak ABK yang lain di SLB lain kayak observasi gitu. Iya iya, Seperti ha-ha. itu. Oh jadi survei lah gitu ya, kita kan pengen tahu gitu ya sambil WA bisnis 60. seperti itu. Oke, nah terus gimana kesan pesannya Vira itu sebagai seorang mahasiswa tunanetra gitu ya, gimana perasaannya? Ya, perasaan aku cukup senang. Hmm. Kenapa? Karena aku juga eh, bisa nggak nyangka gitu ya, maksudnya bisa sampai ke titik ini gitu loh. Senang banget Iyalah, karena juga aku didukung sama orang tua, itu pasti benar. seneng lah gitu. Ya WhatsApp bisnis. dari background yang dulunya mungkin hampir nggak percaya diri gitu ya, mungkin Mm, hampir ya hilang harapan mungkin ya, ya. sempat mungkin ya, sampai sekarang ya mungkin koneksinya udah luas gitu ya, relasi udah banyak, teman-teman banyak, sampai jadi mahasiswa kan suatu pencapaian yang lumayan gitu kan, pencapaian besar ya. Lumayan besar lah ya. Untuk pengaruh aku juga, psikologi aku juga gitu. Iyalah. Terus ada ini nggak materi khusus buat orang-orang di luar disabilitas gitu ya? Bagaimana sih cara eh, menyikapi disabilitas tuh gitu, harus seperti apa gitu? Ada nggak pelajarannya gitu, materinya? Materinya ya ada contohnya misalnya kayak eh, materi OMSK gitu kan. Bagaimana kita cara menuntun tunanetra itu seperti apa sih gitu Oh, kan. benar-benar benar. Ya, OMSK, seperti ya orientasi itu mobilitas. SK-nya apa sih? sosial dan komunikasi. Oh iya iya. Oh Bagaimana iya iya. kita cara cara mengajak tunanetra tuh pertama kali seperti apa itu semua ada tekniknya seperti itu. Wah, ini wajib seharusnya nih orang-orang awas gitu ya, tahu materi-materi ini, 10 titik mempelajari 3. ini gitu. Karena ya banyak kan Iya. orang-orang awas itu yang awam disabilitas gitu. Jadi kadang Mm-mm. tunanetra di eh, jalan atau di mana kan ya kadang dicuekin gitu kan ya. Kadang kalau misalnya membantu pun kadang salah gitu caranya gitu loh. Salahnya gimana biasanya? Contoh ya ini mah misalnya Kang Soleh tuh lagi jalan pakai tongkat Hmm, misalnya tuh. Terus iya. ada yang Ah, ngebantunya tuh bukan tangan kita yang dipegang atau kita yang memegang tangan mereka gitu. ah. Tapi mereka tuh suka seperti megang tongkatnya gitu. Pernah nggak sih? Sering aku gitu karena ya Nah, itu tuh aku kan terapis salah. ya. Aku kan terapis Mm-mm. kadang panggil gitu kemana, pas udah nyampe itu yang dipegang itu tongkatnya gitu. Iya, cara mendampinginya tuh bukan seperti itu atau cara membantunya bukan Oh, seperti itu. nah salah guys buat teman-teman yang awas ya, yang sedang menyimak materi ini gitu ya. Jadi cara memperlakukan tunanetra itu bukan kita memegang tongkatnya gitu kayak apa aja. Iya, Eh, kan seakan-akan apa itu teh gitu loh ya. bener. Caranya itu seperti misalnya ngomongnya gini,
maaf Kang, misalnya ngomong dulu sambil sentuh tangan kita, maaf Kang, Mm. eh, bisa dibantu, bisa saya bantu, nanti tangan kamu, tangan Kang Soleh bisa megang Mm. lengannya dia, seperti itu. Oh, lengannya. Berarti yang atas ya, yang dekat bahu Iya, ya. Heeh. itu. Kita Bukan itu biasa tempatnya. tunanetranya itu posisinya di belakang atau di samping? Di belakang, di belakang Oh, di belakang. satu langkah dari Mm-mm. pendamping. Kadang kalau orang awas yang awam sih, jadi kalau apalagi kalau teman gitu ya, kalau nonton itu jadi dia yang megang aku gitu kan, gitu Iya, di samping direndengin gitu kan. iya, Ada yang sampai apa tangannya dimasukin ke ini gitu, ke tangan lagi ke lengan itu kan. iya. Kataku tuh ini romantis banget, padahal cowok sama cowok. Ya seperti itu tekniknya tuh Iya, sebenarnya banyak ya tekniknya iya gitu. banyak lah. Jadi ya sebenarnya eh, ya perlu ini juga apa perlu edukasi untuk orang-orang yang awas itu gitu. Nah, kira-kira gimana ya cara mengedukasi orang-orang umum itu orang-orang awas itu untuk khususnya tunanetra itu ada ini nggak materi khusus dari sana gitu ya? Oh, kalau misalkan ini nih harus mengedukasi seperti ini nih gitu kan ininya gitu caranya ada Sucianti nggak? 1006. Caranya kalau untuk orang umumnya sebenarnya kalau zaman sekarang mah kan banyaklah sumber-sumber dari mana aja kita bisa lihat cara memperlakukan ABK, cara memperlakukan disabilitas itu seperti apa. Jadi kita tinggal cari aja gitu banyak kok gitu. Nah ini persoalannya kan orang itu ada yang cuek, ada yang nggak mau tahu. Nah dari kitanya yang paham, apa sih biar orang itu mau loh mempelajari gitu, bukan mereka yang nyari gitu. Sebenarnya kalau orang yang cuek mau mau dikasih tahu sama kita tuh ya tetap cuek sih. Kalau menurut aku ya, nggak akan nyari tahu. Kalau orang yang nggak cuek-cuek amat nggak cuek, tapi dia memang nggak tahu aja, tapi kita yang kurang memberikan edukasi itu gimana nih cara biar bisa gitu mengedukasi gitu ke orang-orang lain gitu. Ya kita kasih tahu apa yang kita tahu. Kita kasih edukasi caranya gimana. Ya banyak hal gitu yang harus kita Hmm. beritahu, edukasi, kasih paham bagaimana cara memperlakukan ABK itu gitu. Mungkin salah satunya kita buat video gitu ya, biar Seperti istilahnya itu video-video. atau kita kasih inspirasi seperti itu supaya mereka tuh apa ya tahu lah gitu hatinya tersentuh gitu pastikan mereka juga bakal apa nyari tahu gitu bakal peduli juga gitu. Bener. Ya mudah-mudahan aja di era digital ini kan ya meskipun mereka nggak sengaja nyari ya info tentang seperti tadi lah ilmu-ilmu gitu kan, edukasi dengan ada kitanya yang membuat apa konten-konten tentang edukasi OM gitu kan. Jadi bisa sedikit banyaknya gitu kan. Oh, mereka tahu gitu kan dari video-video yang sering itu ada gitu. Mm. Hmm. Nah, terus sekarang harapan Vira itu apa gitu ya? Atau cita-cita yang belum tercapai itu yang mau dicapai itu apa? Kalau harapan aku sih aku bisa berguna bagi semua orang ya Masya bermanfaat bagi Allah, semua orang mantap, bisa mantap. membahagiakan orang-orang di sekeliling aku gitu terus Mm, mungkin cita-citaku teh pengen gitu ya. Semua orang juga pengen sih, pengen ngebahagiain orang tua dari hasil jerih payah sendiri, pengen jadi mm. guru yang memang bisa bermanfaat bagi semua anak-anak gitu, ABK. Amin, amin. Mudah-mudahan kalau itu insya Allah lah bisa terwujud ya, karena berada di jalurnya gitu kan. Iya, Beda lagi kalau kita jalurnya apa, punya harapan apa kan nggak sinkron gitu.
Tapi udah ada planning Iya. belum? Kalau udah lulus saya mau coba ke sini gitu. Aku sih planning tuh kalau sudah lulus pengen daftar CPNS, terus Oh, mantap. Heeh. ya insya Allah ya kalau misalnya ini Sini doain aja semuanya. CPNS terus pengen kerja gitu. Itu nikah sih. nikah. Ya itulah nikah nanti nomor sekian. Oh, kok nomor sekian sih? Ya, ya nikah sambil CPNS sambil kerja kan bisa gitu. Kalau udah ada calonnya, Iya, jangan insya dilama-lama Allah. sih. Berarti rencana kalau udah lulus mau di Bandung atau balik ke Bekasi? Pengennya sih di Bandung ya. Kalau di Bekasi tuh kayak udah daerah sendiri, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain tuh kayak bosen aja di daerah sendiri gitu loh. Kayak Bosan nggak ada sama tantangannya. bosan sama panas ya. Nah itu. Oke, Vira, makasih banyak ya nih atas sharing-sharingnya. Semoga Oke, bermanfaat. sama-sama. Maaf nih, aduh, atas ke apa kurang nyamannya gitu ya. Oke, oke. Heeh. Aduh, mohon maaf ya semuanya kalau misalnya aku edukasinya Kata-kata kurang gitu ya. apa-apa. Ada kata-kata terakhir mungkin? Mungkin buat teman-teman ya semangat aja untuk menjalani hidup ini ya. Terus tetap Oke, pasti ya. semangat, jangan sampai Harus. menyerah. Betul itu. Selagi masih didukung sama orang tua, masih bisa berpendidikan dengan setinggi-tingginya gitu ya. Jalanin Nah, aja gitu. jangan sampai menyerah gitu ya, intinya itu. Oke, Vira, sekali lagi terima kasih banyak ya. Terima kasih udah Oke, meluangkan waktu. sama-sama Kang Soleh. Oke, kita tutup ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.